wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, Anda sedang menyaksikan program Markombor. Pemirsa, sadar tidak sadar, belakangan ini kita dihadapkan dengan maraknya kasus-kasus tindak kejahatan, mulai dari begal, geng motor, hingga kejahatan lainnya yang pastinya meresahkan seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya meresahkan, namun ini mengakibatkan kerugian baik material maupun non-material. Dan yang paling mirisnya, beberapa belakangan ini viral di media sosial, kejahatan begal hingga dapat menghilangkan nyawa dari korban tersebut. Korban tersebut merupakan anak yang masih duduk di bangku kuliah. Miris dan tentunya apa yang menjadi penyebab ini. Kalau kita kaitkan terhadap kejahatan, sudah pasti landasan hukumnya adalah terkait tentang pasal 479 ayat 3 mengatakan bila pelaku penjamret ataupun begal ini menghilangkan nyawa korban atas tindak kejahatannya, maka dapat pidana penjara, yakni 15 tahun penjara. Apakah 15 tahun penjara ini sangat kecil, lemah atau ringan di hadapan para pelaku begal sehingga mereka dengan leluasanya melakukan kegiatan kejahatan dan seperti menghilangkan nyawa? Tentunya akan kita bahas hal ini pemirsa. Untuk menjawab keresahan Anda, kami mengangkat tema yang sangat menarik sekali di sore hari, yakni antisipasi keberadaan maraknya begal. Tentunya bersama saya Muhammad Azrul Astion dan rekan cantik saya yang hari ini yakni ada Azifah Zarianis. Ya, halo Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali nih hari ini saya kembali lagi untuk menemani Azril pastinya dalam program kesayangan kita yaitu Markombor. Nah, tadi sudah dispilkan oleh Azril tentang topik menarik kita pada hari ini yang tentunya ini menjadi hal yang meresahkan bagi kita semua sebagai masyarakat. Apakah mungkin ini terjadi akibat desakan perekonomian yang semakin hari semakin tinggi dalam kehidupan sehari-hari, atau mungkin ini adalah faktornya melalui hal-hal yang terkait dengan pendidikan atau apapun yang terjadi ini ada kaitannya. Nah, kita akan membahas secara langsung dan kita akan kupas secara detail seperti apakah faktor-faktor yang menyebabkan, dan pastinya kita akan membahas sebuah topik yang menarik yang tadi juga sudah dispilkan oleh Azril terkait dengan antisipasi keberadaan maraknya begal. Seperti apa dan seperti apa sih hukuman yang pantas untuk didapatkan oleh pelaku begal ini sendiri. Dan tentunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keresahan kita, di sini sudah hadir narasumber-narasumber yang akan menjawab pertanyaan ini dengan sebaik-baiknya dan sedetail-detailnya. Betul sekali Azril. Dan Azril, silahkan, ada siapakah di samping Anda, Azril? Baik, terima kasih Azifah atas atensinya, dan langsung pemirsa kami hadapkan ke hadapan Anda narasumber kami yang sangat kompeten akan pembahasan ini. Yang pertama, saya akan menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak kita yakni Profesor Dr. Edi Warman, SHM HUM, selaku pakar hukum pidana. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik. Alhamdulillah baik-baik saja, dan pastinya sudah sangat antusias Pak untuk perwakilan suara dari rakyat ya Pak akan hal ini ya? Alhamdulillah. Pasti. Silahkan, baik, nah kalau tadi sudah diperkenalkan satu narasumber oleh Azril, dan giliran saya untuk memperkenalkan satu orang ini yang sudah tidak asing pasti benar, jawabannya, pasti saya betul tahu. sekali, karena tidak asing, bukan warga asing ya, warga Indonesia. Oke, baik, di sini sudah hadir pakar sosiolog kita, Bapak Dr. Sohibul Ansor. Halo, apa kabar Bapak? Apa kabar? Baik, Cici. Luar biasa. Nasution. Alhamdulillah baik Pak. Apa kabar Pak? Baik. Luar biasa kalau sudah Pak Sohibul dan Pak Edi di sini, artinya memang tidak kita ragukan lagi Azril, karena memang akan menjawab keresahan-keresahan kita, apalagi terkait dengan begal ini yang waduh, ini tidak ada habisnya ya Bapak ya. Pasti. Di Sumatera Utara dan khususnya di Kota Medan sendiri ya. Dan tentunya pemirsa kami hadirkan nomor telepon interaktif kami, siapa tahu pertanyaan Anda dan juga keresahan Anda melalui tema ini akan terjawab pula di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386 dengan tema menariknya antisipasi keberadaan maraknya begal. Silahkan Ziva. Oke, baik, dan pertanyaan pertama akan saya tujukan kepada pakar sosiolog kita yang terlebih dahulu Pak Sohibul Ansor terkait dengan tadi sudah saya spilkan sedikit Pak di awal terkait dengan apakah yang menjadi faktor-faktor apakah mungkin itu terkait dengan ekonomi atau less mungkin, education bahkan ya. Betul sekali. Nah, ini sebenarnya apa yang membuat akhirnya begal ini terjadi Pak? Silakan Pak. Terima kasih. Saya switching penelitian mengenai itu minim. Mungkin akses kita kepada pemilik data kepolisian kurang. Saya sebetulnya berharap ada pihak kepolisian di sini. Penelitian yang ada itu lebih pada viktimologi, yang korban-korban itu yang ditelaah.
Padahal sebetulnya kita mau tahu, pertanyaan tadi kan begitu. Betul. Apakah less education? Yes. Berarti ini orangnya, orang yang pelaku itu. Ya. Apakah karena dia belum tamat SMA atau atau tidak pendidikan sama sekali, Atau drop out less dari ekonomi. sekolah. Nah, itu multifaktor. Tadi pagi diberitahu saya akan ada forum ini dan diminta tadi, saya minta mahasiswa saya untuk membuat penelitian. Oke. Kalaupun respondennya itu terbatas lingkungan mereka cuma 52 orang, saya kira informasi mereka cukup kuat untuk merepresentasikan kondisi Indonesia sekarang. Pertama mereka katakan ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ada di situ faktor ekonomi. Oke. Dua, faktor pengaruh narkoba. Jadi karena narkoba ada ketegaan dari orang-orang ini, dia tidak dalam keadaan normal pada saat melakukan itu. Sadis sekali itu, yang mau diambil cuma jam tangan atau tas yang belum tentu ada isinya. Iya. Tapi dia putuskan tangan orang dengan senjata yang begitu berat. Betul. Itu terlalu sadistis. Pasti ada sesuatu yang mengganggu dia sehingga komposisi kemanusiaannya Sudah hilang. sudah less sekian persen jadi binatang dia. Astaga. Maka tega untuk melakukan seperti itu. Yang ketiga adalah faktor miras. Kombinasi itu tetap harus kita eksplorasi dulu dengan melihat dua sisi. Sisi pelaku dan juga sisi korban-korban Baik. itu. 2 pekan lalu mahasiswa saya ada korban dan meninggal. Jam 4 malam itu selesai mereka diskusi dan belajar, ingin sarapan makan lah sambil begitu ya. Oh, belum sampai ke situ sudah dibegal. Dan kebiasaan seperti itu makin marak. Saya periksa data-data di berbagai kota. Hampir semua kota besar mengalami hal serupa. Berarti kurang lebih 5 tahun yang lalu, begal itu sebagai istilah diperkenalkan dari Jawa. Itu bahasa Jawa, right? So, Iya. ya, bahasa Jawa itu. Lama orang di sini, apa itu sih begal itu? Nek Jawa ya ngerti, Ya. tapi halak Batak nang lihat si mana? Don, begalon katanya. Wah ada sih. Apa begal ini? Itu adalah terminologi Jawa yang kalau kita tanyakan sama profesor nanti, nggak ada terminologi begal di dalam hukum Indonesia. Nggak ada vonis begal, tuduhan begal tidak ada di dalam. Nah itu ada kekurang cocokan di situ tuh. Sehingga orang bisa sejalan cara berpikir hukum dengan realitas sosial itu. Jadi kalau ditanya apa latar belakangnya, kita bikin asumsi setidaknya mahasiswa saya tadi pagi mencari jawaban di lingkungan mereka dengan 52 responden bukan koresponden, responden diperoleh jawaban 80% itu berasal dari 3 faktor itu. Yang pertama tadi faktor ekonomi, yang Ya. kedua adalah pengaruh Narkoba. narkotika, dan juga disusul dengan miras. Miras. Wow. Miras dan narkoba sesuatu yang membuat mereka loose kemanusiaannya sehingga tega melakukan seperti Baik. itu. Kurang lebih seperti binatang dia yang melakukan itu. Baik. Satu yang kedua, begitu lama berlangsung, seseorang untuk menjadi anggota geng ada sosialisasi, begitu kan Pak Prof? Iya. Tidak tiba-tiba menjadi ahli hukum. Sudah sarjana hukum, master hukum, dokter hukum, kalau mau praktek belajar dulu sama orang yang punya ini kan. Law Lama-lama firm. dikasih kasus, tangani kasus, coba 2 kali itu ada sosialisasi. Berarti mereka punya jejaring networking. Berarti mereka punya markas. Mereka punya tradisi. Ada pimpinan berarti. Ada pimpinan. Itu mudah itu secara asumtif dan teoritis digrebek oleh pihak kepolisian. Oke. Dalam pikiran saya Baik. begitu tuh. Nah, sampai situ dulu. Baik, tadi ada berarti sebenarnya ini mudah untuk digerebek oleh aparatur kita, Betul. aparat kepolisian Asumsi utamanya. saya. Asumsi, Asumsi bersifat saya. asumsi. Baik, Pak. Tingkat kesulitan saya tidak ngerti. Kalau Baik. hadir polisi sini didiskusikan. Baik, Betul, betul. Tapi saya izinkan saya mengucapkan terima kasih Boleh. kepada 2 mahasiswa saya Boleh, tadi. silakan. 2 mahasiswa saya yang membantu saya ini, Silakan, Pak. Silvi dan Tita di kelas mereka sekarang itu. Saya ucapkan terima kasih pada baik. mereka. Kita membantu ucapkan saya atas begitu. dedikasinya untuk memberikan hal tersebut kepada Pak Soebul untuk kita bisa melanjutkan apa yang ingin menjadi suara Anda di sana. Dan pastinya Ziva dan juga saya pemirsa ingin sekali mengetahui bahwa tadi terminologi akan begal ini ada misconception tentang adanya hukum. Langsung aja kita kaitkan terhadap pakar hukum pidana kita, Silakan. Bapak Halo. Profesor Dr. Edi Arman, SHM HUM, yang akan melanjutkan mungkin sustainable pikiran kita ini. Apakah benar Pak terminologi dengan hadirnya begal ini tidak ada kaitannya di dalam hukum Pak sebenarnya? Iya,
Secara etimologi, kalau kita melihat dari segi hukum, nggak ada diketemukan. Tetapi dalam bahasa fikih, ya, begal itu sekelompok orang yang saling bantu membantu dalam melaksanakan kepentingan mereka yang berada di jalanan. Tapi itu nomor 2 mungkin, minta izin. Boleh? Ya. Karena yang pertama adalah seperti kemarin itu ada kurban. Bagaimana merebahkan lembu yang mau disembelih itu begal sebetulnya. Iya. Itu begal. Begal. Itu Baik, awalnya itu. itu sebelum menyeberang kepada interaksi manusia. Iya. Ini sudah interaksi. Ya, ya saya untuk melihatnya secara konkretnya, Ya, konkretnya begitu. supaya mudah dimengerti oleh seluruh masyarakat. Ya. Itu dia Segerombolan. segerombolan ya, atau sejumlah ya orang per orang ya, berkelompok mereka. Sejumlah per orang yang dijadikan komunitas bisa dikatakan Iya. seperti itu ya Pak? Dalam melaksanakan tujuan mereka di jalanan dengan maksud untuk mengambil harta benda, ya, merampas, bahkan apa yang dikatakan oleh Ibu tadi, ya, bahkan bisa membunuh orang. Jadi klasifikasi ancaman dari para pelaku begal itu bermacam-macam. Membunuh itu hal-hal yang sudah tertinggi gitu. Tetapi dalam tindakan-tindakan yang lain, ya, itu melihat perbuatan yang dilakukannya. Apa kata Pak Saibul tadi? Ini apa penyebabnya sehingga dia melakukan begal tadi itu? Pak Saibul mengatakan ini faktor ekonomi, Setuju? ya, Pengaruh narkotika. pengaruh narkotika. Tapi ada lagi Pak Saibul. Ya. Ini lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Iya. Ini jadi masalahnya ini. Ya, kalau penegakan hukum lemah, orang bisa aja suka hatinya aja berbuat gitu. Ya, yang kedua lemahnya pengawasan di dalam masyarakat. Nah, inilah yang harus kita tindak lanjuti ke depan. Bagaimana begal ini bisa diantisipasi. Kalau tidak, penegakan hukum harus tegas di sini, baik dari pihak ya polisi, ya, maupun di pihak kejaksaan, pengadilan, ini harus tegas di sini para pelaku begal ini, karena ini sudah meresahkan masyarakat. Tegasnya apakah hukuman yang diberikan itu Pak, kita boleh katakan tegas? Kalau tadi kita kaitkan 479 ayat 3 itu hanya 15 tahun penjara. Apakah boleh kita alamatkan kepada tegasnya itu adalah hukumannya? Ya bisa saja, salah satunya bisa. Tetapi ancaman yang pasal 479 ayat 3 yang 15 tahun itu 15 yang apa itu 15 tahun. 15 tahun. Ya bisa saja dari di atasnya itu kalau sudah merupakan suatu, tadi sudah saya katakan, suatu perbuatan jalanan yang sudah direncanakan jauh sebelumnya mengakibatkan orang mati, mungkin 40 tahun bisa. Hukuman mati juga bisa. Melihat kepada delik yang dilakukan oleh para begal itu sendiri. Karena bermacam-macam sekarang. Bahkan di tengah jalan ya, saya melihat di YouTube itu yang disabet pakai apa itu, Ya. potong, aduh, sedih kali ya. Miris ya Pak? Ya, nah ini ya para penegak hukum harus tegas di sini. Pihak kepolisian terutama dalam hal ini, ya. Ujung-ujungnya kepolisian semuanya jadinya kayak gini ya. Tetapi ya memang itu udah tugas mereka ya. Sebagai Bagaimana? eksekutor ya Pak? Iya, sebagai eksekutor. Nah, inilah yang kita lakukan, kita cari apa penyebabnya. Kemudian solusinya apa? Kita mencari penyebab, solusinya yang dikasihkan. Ya, karena apa? Kalau para banyak pemuda-pemuda yang menganggur, ya, tidak ada kesempatan kerja yang diberikan, ini mengakibatkan begal juga akan terjadi terus gitu. Baik, Ya. karena tuntutan ekonomi yang Ya, mendasari tuntutan ya, ekonomi tadi yang kata Pak Sarul tadi gitu. Pak Sohibul. Ya, Pak Saibul tadi gitu. Baik. Nah, ini ke depan inilah yang harus kita perhatikan secara seksama gitu. Baik.
ini yang harus kita perhatikan secara seksama. Tadi kalau kita mungkin sebelum komersial break tadi saya mendapatkan dua tadi perspektif dari Pak Sohibul mengatakan faktor ekonomi, pengaruh narkotika dan miras, dan langsung disusul dengan Prof kita lemahnya terhadap penegakan hukum dan pengawas dari seluruh lapisan masyarakat. Mungkin apakah ada hal-hal yang lain yang bisa menimbulkan hadirnya begal-begal ini semakin tajam, sadis hingga menghilangkan nyawa. Sesaat lagi Ziva kita hadirkan setelah lagu yang satu ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program yang Anda sangat nantikan, yakni Markombor dengan tema menariknya hari ini antisipasi keberadaan maraknya begal. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azrul Nasution dan rekan cantik saya. Ya, Azril dan juga pemirsa, dan kita kembali lagi ya tentang membahas terkait dengan hal yang memang menjadi keresahan ya Pasti Azril dong. ya, apalagi ini menyangkut terkait dengan nyawa. Terlebih dan juga kita yang kenyamanan. berkegiatan ini pulang sampai larut malam, Betul. pulang itu sudah was-was, apalagi Betul. kalau di atas jam 22 ya, Betul, kita betul. udah sangat khawatir akan hal tersebut. Nah, ini yang ingin saya tanyakan mungkin kepada pakar sosiolog kembali ini ya Setuju. terkait dengan hal ini Pak. Kan sempat kita viral beberapa tahun yang lalu, tapi sempat juga mereda. Ya. Dan sekarang kembali lagi nih Pak. Sebenarnya apa yang menyebabkan? Apakah mungkin ini semakin ada satu berita jadinya itu memuncak semangat dari para teman-teman yang membegal ini, sehingga nanti ketika sudah ketangkap berhenti lagi, Ya. dan ketika mulai lagi satu orang mulai Mulai lagi lagi. semuanya. Seperti Ya. apa deh Pak? Memang ada saling pengaruh di situ tuh ya. Selain yang saya sebutkan tadi itu asumsi-asumsi dugaan ekonomi, kemudian keterlibatan dalam narkoba dan miras, mereka juga baca. Sekarang ini tahun politik. Oke. Semua kekuatan force untuk hal-hal lain. Setuju. Jadi ada space atau time yang sangat terbuka bagi keleluasaan mereka melaksanakan kejahatan-kejahatan seperti itu. Karena itu, saya sarankan pada setiap orang, setiap kita. Mahasiswa saya menemukan ada 6 Oke. syarat untuk itu. Apa saja tuh? Pak? Pertama, hindari melewati jalur sepi dan dianggap rawan. Kita kira-kira tahu lah ya, kalau dari sini mau ke Mandala, ini relatif aman tuh jalan besarnya ya. Iya. Nah, tapi kalau ke Tembung, kita tahu di mana-mana itu kemungkinan-kemungkinan gelap. Tapi carilah yang mana yang kira-kira akses itu di watching of banyak orang gitu ya. Itu lalu lintasnya banyak dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan jalan yang ramai dan terang benderang. Penerangan. Memang kita belum punya seluruh kelengkapan mengenai itu. Baru-baru ini ada perbaikan masih di kota-kota aja, ya kan? Betul. Yang ketiga, hindari penggunaan perhiasan atau hal-hal yang Barang membuat mewah. dia itu hal-hal atraktif gitu tuh ya. Nah, itu kosong tas itu, tapi asumsi si begal Ada nilai ini pasti ada jual. duit Betul, nih. betul. Apalagi orangnya cantik. Automatically tasnya itu berisi karena orangnya cantik kan Wah, gitu saya ya. jadi ketakutan ya Pak. Dia akui bahwa dia cantik ya. Ya, seterusnya adalah jangan membawa uang tunai di dalam apabila akan kena uang tunai yang besar itu nggak usah dibawa dalam tas. Mungkin kita ada apa sekarang ya model-model transaksi Cashless. yang lain ya. Cashless ya, Pak, ya. Kris dan debit dan macam-macam itu. Seterusnya adalah gunakan helm sesuai jika seperti mahasiswa saya itu terjatuh. Ya, saya belum tahu hasil visum dokter. Apakah karena sabetan atau karena jatuh meninggalnya mahasiswa saya itu saya tidak pasti belum dapat Hasilnya. visum dari tapi kalau sekiranya kita terjatuh kejar-kejaran atau berkelahi dengan itu kemungkinan terbentuknya kepala di aspal lalu pakailah itu helm itu maksud dia itu. Memang nggak usah pun karena begal kita harus pakai helm Yes. kan gitu ya itu. Jangan memakai ponsel atau hal-hal yang sifatnya Atraktif. ya. Kira-kira bertelepon begitu-begitu. Hindari aja dulu itu, kantongkanlah. Sebaik drive, simpan semua itu. Apapun ceritanya nggak usah dulu. Oke. Hal-hal sepele itu, berapalah harga handphone dibanding nyawa manusia. Setuju. Tapi mereka yang melakukan itu, ada ketegaan karena tadi itu faktor ekonomi dan kombinasi dua hal lain, mabuk dan juga Pengaruh narkotika. Pengaruh narkotika. Pengaruh narkotika itu sudah sekian lama dia tidak kena, tidak dapat. Jadi rasa untuk mendapatkan itu melemahkan barikade moral. Oke. Jadi dia mampu melampaui itu.
walau kemungkinan sudah didapatkannya uang itu dia beli narkoba, dikonsumsinya, dia akan sadar kembali, tapi semua sudah terlambat. Bisa dikatakan pengaruh narkotika itu menghilangkan sifat manusia Itu tadi, tersebut ya, Prof? sekian persen Baik. normalitas kemanusiaannya hilus dari dia. Baik. Bisakah saya lanjutkan dengan Pak Sohibul, tahan sebentar, kita ada telepon dari masyarakat di luar sana. Selamat silakan. sore, Itu bagus, Assalamualaikum. bagus. Baik, Pak Iwan di Tanjung Morawa. Pertanyaannya Pak, silakan. Dan ditujukan kepada siapa Bapak? Pak Iwan di Tanjung Rawa. Nah, ini ditujukan kepada ya bapak-bapak yang hadir di sini. Baik. Baik. Jadi, nah, di acara yang tadi ini sepertinya begal-begal kita ini memang sangat meresahkan. Saya rasa perlu ada antisipasi daripada aparat. Seperti kita lihat di televisi, para remaja atau para begal-begal mengacukan senjata tajam sambil membawa sepeda motor. Saya rasa ini sudah menjadi satu perbuatan kriminal. Tapi setelah mereka ditangkap, mereka dilepas dengan alasan masih di bawah umur atau dalam pembinaan. Baik. Jadi menurut saya sebenarnya mereka itu dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik. Baik, Pak Iwan. Ya, makasih Pak. Demikian. Baik, terima kasih. Dan mungkin langsung saja dijawab oleh kedua narasumber kita. Kita mulai dari Prof ini terkait tentang begal yang semakin aur-auran. Namun di satu sisi kita melihat bahwa pelaku begal itu adalah anak yang masih di bawah usia ataupun di bawah umur yang seyogianya hukuman itu akan sebenarnya mendirect ke beliaunya langsung. Itu seperti apa pandangan dari Prof sendiri? Ya, di sini juga tidak terlepas dari pengawasan kita terhadap kedua orang tua, terhadap anak-anak. Jadi orang tua juga mempunyai suatu kewajiban yang sangat besar juga di sini di dalam mengawasi anak-anaknya. Memang secara hukum, kalau anak-anak yang melakukan kejahatan, ya ada aturannya, itu tidak dihukum. Tetapi ke depannya, karena ini kewajiban tadi saya katakan di mana letak faktor penyebabnya, lemahnya pengawasan masyarakat, lemahnya pengawasan kedua orang tua juga di rumah, ya terhadap orang tua dan anak-anaknya itu sangat penting sekali pengaruhnya terhadap perkembangan si anak, ya. Kalau saya anak lewat dari jam 7 nggak boleh keluar rumah. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengawasan terhadap anak-anak ini. Nah, ke depan maunya kita sebagai orang tua seperti itu. Dan demikian juga di dalam penegakan hukum. Pihak kepolisian, siapapun pelakunya atau anak-anak, ya itu tetap akan akan diproses. Mungkin karena anak nanti akan diserahkan kepada kedua orang tuanya. Tetapi tidak bisa melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum, para penegak hukum. Makanya saya katakan lemahnya penegakan hukum, disinilah orang-orang celah-celahnya anak-anak untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan kriminal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi erat hubungannya di dalam persoalan ini. Pertama, apa yang dikatakan Pak Saibul tadi, jam 6 ada di tengah malam jangan keluar, ini semuanya. Ini juga para penegak hukum juga harus sering melakukan satu razia-razia ini. Orang kalau udah sering-sering melakukan, polisi mungkin orang tidak akan mau melakukan, orang akan takut gitu. Ini sekarang udah kurang razia-razia ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian di tengah malam, jarang. Baik. Saya sudah keliling kemana-mana, tidak ada saya nampak. Nah, ke depan ya saya minta kepada Kapolda, seluruh jajarannya yang ada di Sumatera Utara ini, ya pengawasan di pihak kepolisian ini sangat penting dalam rangka mencegah adanya begal-begal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik. Dan di samping itu juga, ya masyarakat juga harus ikut andil di dalam hal ini. Ya, jangan biarkan ini kalau ini terjadi. Ada orang membawa senjata tajam, kata Pak Saiful tadi. Kenapa kok diam aja? Laranglah, jangan dilakukan itu. Jadi ini tidak ya terlepas dari ini yang saya sebutkan tadi itu, Pengawasan. ya pengawasan dari masyarakat
dan pengawasan daripada para penegak hukum di sini itu CQ-nya tentu lebih dekatnya kepada pihak kepolisian kan begitu. Nah, ini yang kurang terjadi. Baik. Ya, di tengah-tengah masyarakat. Apalagi yang dikatakan Pak Saipul tadi, udah jelas ini gelap ini. Maunya masing-masing daerah itu kan ada kapolseknya, ada polisinya. Udah tahu ini sangat berbahaya, mereka harus melakukan satu koordinasi, ya, patroli melihat ini. Kalau ini sering dilakukan pengawasan ini, orang takut melakukan begal. Baik, Prof. Sebelum Ya. mungkin ke Ziva dan juga lanjutkan atas tadi eksplanasi dari Pak Soebel, saya masih tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Iwan tadi. Setelah mereka ditangkap, terkhususnya panggil orang tua, itu yang akan melemahkan hukum kita di mata masyarakat, Pak. Itu seperti apa tanggapan Anda? selaku Tidak, Pak? memang kewajiban kalau anak di bawah umur itu menurut hukum, kalau nanti ada pengawasan anak, ada. Kalau anak ini diawasi ini tidak dilakukan secara kontinu, ini akan diserahkan kepada orang tua. Orang tua yang mempunyai kewajiban di sini. Masa kita nggak bisa sebagai orang tua terhadap anak-anak yang melakukan ada kecurigaan melakukan nanti satu tindak pidana, ya ini kewajiban kita. Adakah punishment yang diberikan dari pihak kepolisian ataupun jajarannya untuk kepada orang tua yang lalai akibat perbuatan anaknya bila diteruskan nanti setelahnya, Prof? Ya, punishment-nya tetap kepada pelaku. Ke pelaku. Ya, kalau anak itu nggak mau dididik, nanti ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian nanti terhadap anak gitu. Maka diserahkan dulu kepada orang tuanya. Mampu nggak orang tuanya ini untuk mengawasi anaknya? Baik. Kalau orang tuanya nggak mampu, baru Baik. ada tindakan lain yang akan kita lakukan. Oke, tapi sebelum mungkin ke Pak Sohibul, saya ini masih berkaitan dengan pertanyaan Boleh, yang silakan. tadi terkait dengan penjelasan dari Prof sendiri ya, terkait dengan regulasi hukum ini seperti apa. Nah, apakah mungkin ini akan ditindaklanjuti kembali? Karena memang sangat banyak sekali seperti yang dikeluhkan masyarakat bahwa memang pelaku begal ini memang berusia di bawah umur gitu, Pak. Iya. Apakah mungkin akan ada peninjauan ulang, Pak, terkait dengan regulasi ini sehingga memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku? Karena kan kalau misalnya kita bergantung kepada orang tua, belum tentu semua orang tua itu bisa peduli dengan anaknya, ataupun mungkin dia terkait dengan faktor ekonomi dan lain-lain sebagainya, itu yang membuat batasan terhadap orang tua kepada anak. Iya. Nah, seperti apa nih, Prof? Ya, dalam regulasi sudah diatur. Ya, apabila anak-anak kemudian diserahkan kepada orang tuanya tidak mampu untuk bisa mendidik anak ini secara baik, nanti ada suatu lembaga khusus untuk anak itu dalam mencegah jangan terjadinya suatu perbuatan yang sama. Oke. Itu ada aturannya, ya. Jadi terhadap anak-anak di bawah umur ini nggak terlepas dari situ. Baik. Orang tua dulu. Oke. Kalau orang tuanya nggak bisa, baru nanti ada aturannya. Baik. Sama dengan narkoba, ya. Kalau nggak sanggup, nanti ada satu lembaga khusus Baik. yang disediakan untuk itu. Baik, mudah-mudahan terjawab atas pertanyaan Pak Iwan tadi ditembung siogianya bahwa jika anak yang masih di usia di bawah umur yang melakukan kegiatan ini, Murawak. peranan orang tua lah yang sangat penting akan Iya. hal tersebut Iya. untuk mencegah dan juga katakanlah tidak terjadinya kembali atas kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan ya. Iya. Kita boleh lanjutkan dengan tadi explanation dari Pak Sohibul terkait upaya-upaya yang sudah mungkin digambarkan beberapanya. Silahkan lagi Pak Sohibul, mungkin agak ditanggapi sedikit akan iya, pertanyaan iya. tadi. Saya luar biasa confused dengan bukan penjelasan beliau. Beliau menjelaskan hukum tadi itu ya. Beliau tidak membuat hukum, tapi mendeskripsikan bagaimana hukum dengan itu. Ya. Oh, bagaimana ya setelah melakukan itu anak dikembalikan Kepada orang tua, begitu saja. That's all. Ya. Besok dia membunuh yang lain gimana? Betul. Kan korbannya berapa lagi? Saya tidak ingin melawan ketentuan pidana mengenai mereka itu, tapi harus ada tindak lanjut yang menyesuaikan diri dengan kondisi dan keadaan. Misalnya orang-orang seperti itu kan ada pembinaan khusus Ada. untuk anak-anak yang mengalami persoalan serupa itu. Kita punya enggak? Kalau tidak ada itu, libatkan psikolog, kriminolog, sosiolog, dan ahli agama
untuk home visit. Oke. Itu leader timnya itu polisi ke orang-orang itu. Di mana petanya saja itu. Supaya terus diawasi. Ini kekambuhannya sangat besar peluangnya. Apalagi dia adalah orang yang sudah terpapar begitu jauh dengan narkoba. Ya. Kan gitu ya Pak ya? Jadi apakah betul secara sosiologis ini membiarkan dia pergi dengan tanda tangan jaminan orang tua, lalu nanti Berbuat ulah peluangnya kembali. untuk menghabisi nyawa orang lain besar sekali. Oke. Apakah soal emotionality dan sebagainya saya nggak paham, tapi maksud saya Silvi dan Tita tadi itu menemukan jawaban. 80% lebih mahasiswa yang mereka temui sebanyak 52 orang mengatakan tembak mati kalau ditemukan orang seperti itu melakukan begal. Terserah begalnya itu laki, perempuan, anak, nggak peduli, pokoknya itu tembak mati. Mungkin mereka emosional karena teman sekelas mereka baru meninggal. Baik. Tapi itu adalah ekspresi yang harus dibaca dari bagaimana masyarakat menganggap persoalan ini sebagai sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh ditoleransi. Betul. Kita nanti akan membaca berita yang lain. Dirame-ramekan sampai bonyok itu nggak berwujud lagi wajahnya. Mana lebih indah untuk dikenang. Apakah yang seperti itu atau bagaimana? Pertama kalau begitu sistem harus kita benahi. Pendekatan pidana tidak menyelesaikan masalah. Harus ada keterlibatan multi-indisipliner di situ. Ya. Ada psikolog, ada Sosiolog. agama dan sebagainya itu. Leader timnya tetap polisi. Dia kasih data kita dan kita seminar sekali sebulan untuk membahas Baik. semua kasus-kasus yang ada. Perkembangannya, tantangan-tantangannya. Jika perlu kalau ada ambil lagi dia, tahan Baik. lagi dia. Jadi harus ada institusinya di situ. Baik. Ya. Gitu kira-kira. Baik Pak Sohibul, dan semakin Artinya menarik begini sekali. Pak, artinya begini. Baik. Setelah diambil suatu kebijakan-kebijakan seperti tadi, tidak mencari suatu penyelesaian yang baik, ya, maka langkah-langkah selanjutnya itu yang akan kita pergunakan tadi. Baik. Suatu lembaga yang khusus itu. Baik, dan tentunya pemirsa sangat menarik sekali akan hal ini. Tadi dari sosiolog kita mengatakan apakah perlu ditembak mati terhadap pelaku begal tanpa memikirkan usia, gender. Sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan bersama Prof. Kita langsung seorang pakar hukum pidana. Ya pemirsa, pembahasan terkait maraknya begal ini sudah menjadi antusiasme yang tinggi bagi masyarakat untuk tahu akan solusinya. Tadi sebelum kita komersial break dari sosiolog kita mengatakan bahwa apakah perlu dilakukan penembakan secara langsung kepada pelaku begal tanpa memandang usia dan gender. Atau akankah hal ini menghilangkan rasa percaya dari publik terhadap penegak hukum dan hukum yang ada di Indonesia bila hal ini juga terus dan akan berkelanjutan terjadi? Kita akan tanyakan kepada pakar hukum pidana, seorang profesor. Silahkan akan hal tersebut, Prof. Ya, sebenarnya seseorang yang melakukan suatu kejahatan, ya tidak harus ditembak mati, ya. Tidak harus kita lakukan suatu hal-hal yang sangat menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi kalau keadaannya, keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan itu yang harus dilakukannya, ya apa boleh buat. Seperti kasus begal yang ada di Sunggal dulu. Yang waktu itu saya dipanggil oleh Kapolda, waktu itu Pak Panca, dan sekaligus ke seluruh para petinggi-petinggi yang ada di Polda, Forkopimda. ya, untuk menyelesaikan persoalan begal. Waktu itu korban begal, ya, kebal begal yang mengakibatkan mati, apakah bisa itu diselesaikan secara restoratif justice? Itu apanya dulu. Jadi saya dipanggil oleh Pak Kapolda, lihat dulu modusnya gimana. Modusnya waktu itu pencurian kereta, begal pencurian kereta. Kemudian karena dia membela diri, kebetulan di atas apanya,
di atas jasnya itu ada pisau, kemudian diambilnya pisau, ditusuknya pada tukang begal tadi itu, mati. Jadi bisa nggak ini diselesaikan secara restorasi justice? Panggil para pihak. Yang membegal, korban kena begal, dan pembegal korban tadi itu. Dipanggil para pihak. Kalau para pihak bisa menyelesaikan secara musyawarah, baik-baik semuanya, bisa selesaikan secara damai, boleh saja, nggak ada masalah. Dengan catatan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan kemudian para pihak apa yang menjadi kerugian bagi kedua pihak itu sudah diselesaikan secara baik dengan musyawarah. Selesai, itu di depan Kapolda dulu. Dan persoalannya selesai sampai sekarang. Nah, kalau keadaan-keadaan yang seperti Bapak tadi sebutkan, kalau dia ya membahayakan kepada kita, ya kenapa tidak? Saya kalau orang membegal saya, apa yang ada dalam tangan saya pasti saya akan lakukan pembelaan diri gitu. Kalau pembelaan diri itu yang saya lakukan mengakibatkan kematian orang lain, ya itu apa berbuat. Dan kita cari suatu hal penyelesaiannya. Jadi kita melihat hal-hal itu apa faktor penyebabnya. Kita lihat gitu. Sudah direncanakah jauh sebelumnya? Kalau sudah direncanakan sebelumnya mengakibatkan orang habis itu dibegal, ya mati, ya hukuman mati bagi si pembegal kan gitu. Ya, karena jauh sebelumnya sudah direncanakan. Misalnya Bapak apa namanya? Pak Azril. Apa Ibu apa nih? Zizi. Apa? Zizi. Panggilan manisnya Ya, Zizi. Zizi. Kapan Bu Zizi ini lewat tengah malam Iya. sendirian keluar dari sini RRI, nanti saya begal katanya. Dia mau begal senyumnya atau rambut? Enggak. Itu beda lagi ya kasusnya. Iya, ya, itu Pak, lain ya? lagi. Tapi itu jadi mengundang ya, Iya, seperti itu ya Pak. ya? nah itu. Jadi akibatnya apa? Jauh sebelumnya itu sudah direncanakannya. Kalau jauh sebelumnya sudah direncanakan mengakibatkan kematian pada Si korban. si korban, itu bisa hukuman mati, bukan 15 tahun. Oke. Nah, begitu Pak. Baik. Yang 15 tahun itu setinggi-tingginya, situ mengakibatkan kematian tanpa ada suatu perencanaan. Baik. Nah, itu 15 tahun. Baik, Prof. Baik, nah mungkin ini juga masuk kepada closing statement kita pada hari ini, dan masih ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Pak Sohibul terkait dengan hal apa saja yang mungkin kita bisa mencari tahu ciri-ciri dan bentuk pembelaan juga ini Pak, ketika memang berada di suatu kemungkinan kita ada di tempat yang rawan akan begal itu sendiri Pak. Barangkali nanti mungkin sedikit closing statement ya. juga ya Pak sekalian terkait dengan topik kita hari ini, yaitu antisipasi begal ini sendiri Pak. Silakan. Saya ingin menyerukan bahwa masyarakat kita ini ibarat struktur tubuh manusia. Ya. Ada masalah di bagian manapun, seluruh tubuh itu sama-sama tanpa dipimpin rapat memberi reaksi untuk masalah yang misalnya gatal di sini nih. Gatal itu tidak cuma dirasakan oleh lutut, tapi seluruh tubuh, struktur tubuh ikut berkorban untuk segera menyelesaikan itu. Betul. Itulah logika dari struktural fungsional dari masyarakat. Saya ingin begitu. Dengan analisis itu saya ingin menyerukan Pak Polisi dengan seluruh kelengkapannya, personil-personil dan strukturnya sampai ke bawah, lakukanlah patroli yang terus-menerus. Bapak Polisi itu harus menyebar kepada rakyat kita, inilah peta rawan di daerah polsek kita ini. Inilah peta rawan di kecamatan ini, di kelurahan ini. Hati-hati jam sekian, jam sekian. Itu pertama. Yang kedua, pemerintah kota kita himbau memperbanyak CCTV. Sehingga rasa was-was ditangkap, diketahui ada pada orang yang merencanakan diri. Nah, yang ketiga, mungkin swakarsa masyarakat itu mengaktifkan kembali ronda-ronda itu. Di Medan, saya tahu banyak itu pendidikan self defense, Silat. yang karate, silat dan Betul, sebagainya. Pak Polisi undang ini orang-orang ini, undang dia, pilih yang terlatih, kasih senjata dia entah pentungan seperti apa, tidak perlu berkelahi dengan si begal. Tapi mengancam teriak puak gitu, itu sudah lari. Oke. Asumsinya begitu tuh. Baik. Daripada ada korban.
Tadi saya sebutkan bahwa mahasiswa saya hampir 90% setuju tembak mati. Setuju. Iya. Gitu tuh. Apa seperti ini kan sisi pertama dari hukum adalah antisipasi supaya orang nggak berani karena sudah tahu resiko Reaksi. hukumnya, maka dia pun berpikir ulang. Mundur. Tapi persoalan di sini adalah ada inkubasi. Apa maksud inkubasi itu? Sekian lama dididik atau bersosialisasi dengan pelaku begal untuk bisa menjadi begal. Baik, Jangan sempat biarkan itu. Dan mereka pasti punya markas. setuju. Dan mereka pasti punya jejaring. Itu yang harus diungkap ya. Pak polisi harus melakukan Baik. intersepsi. Betul. Di situ tuh. Baik, terima kasih Pak Sohibul dan mungkin langsung dari Prof. Edi Warman untuk menambahkan hal tersebut dan ajakan kepada peranan pendidikan juga. Prof, silahkan. Ya, untuk ke depan dalam rangka usaha penanggulangan begal ini, pertama saya menindaklanjuti apa kata Pak Saiful tadi. Pengawasan dari pihak yang berwajib ini harus dilakukan secara kontinu di setiap di mana dia bertugas, di wilayah mana. Yang kedua, pengawasan masyarakat juga sangat penting sekali. Ya, hidupkanlah si skamling itu apa? Ya. Nah ini di tempat di daerah-daerah ya ini udah nggak ada lagi gitu, udah hilang gitu. Nah ke depan ini bagaimana ini dimarakkan kembali. lagi ya supaya untuk yang menghindar terjadinya begal-begal di apa. Yang ketiga pengawasan kedua orang tua sangat penting sekali. Ya, karena begal itu pada umumnya dilakukan oleh anak-anak. Jadi pengawasan kedua orang tua ini sangat penting sekali. Inilah yang harus kita berdayakan bagi orang tua yang punya anak-anak ya dimanapun mereka berada, khususnya mungkin Sumatera Utara, ini perlu Atensi diaktifkan, ya, intensikan ini dalam rangka mencegah terjadinya begal itu. Nah, Baik, menarik sekali atas tadi perspektif dari kedua narasumber kita untuk menjawab diskusi kita dalam tema antisipasi keberadaan maraknya begal. Dan pada akhirnya esensi dari pembicaraan kita adalah kepedulian antara sesama untuk bisa menghilangkan atau meredam terjadinya begal ini dalam kehidupan kita. Otomatis pada diri kita sendiri jangan memancing hal-hal yang menimbulkan attractive spot sendiri. Betul sekali dan tentunya self defense sangat dibutuhkan sehingga kita bisa membela diri. Dan pemirsa, sayang sekali sudah 1 jam kita bersama dengan Anda dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber yang sudah menjawab keresahan-keresahan kami sebagai masyarakat yang Tapi mungkin sekarang udah nggak resah ya. lagi kan Ziva? Udah Nggak ada dong, kehadiran sudah beliau. terjawab semuanya Sudah terjawab ya. semuanya. Betul. Tapi ingat kembali, kalau tidak ada berkegiatan yang penting di larut Betul. malam, Nggak usah silakan untuk tidak keluar. Itu Hati-hati. jawabannya juga Ziva. Betul sekali dan tentunya sudah sebanyak itu kita membahas dan sayang sekali 1 jam sudah kita menemani Anda. Kami akan pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Ziva Zahnis dan rekan saya. Muhammad Azril Nasution dan juga mewakili dari atensi dari Pak Sohibul dan juga Prof. Edi mengucapkan terima kasih atas atensi dan juga kerjasama hari ini. Pemirsa, kita akan ketemu di Markombur Senin hingga Jumat pada pukul 15 hingga 16.00. Tentu saja dengan tema-tema yang menariknya. Sebelum kami pamit, terimalah persembahan yang satu ini. Silahkan.
tak mau